Halo semua, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil daripada artikel kami dengan judul Pengaruh Penilaian Piutang Usaha atas Laporan Keuangan Bank Perspektif Akuntansi Pajak. Di sini kami beranggotakan Saya Olivonita Zibarani, Saya Egidius Ginting. Saya Vina Julianti. dan saya Swastri Lidiana Samosir. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, di mana penilaian piutang memegang peranan yang sangat penting dalam laporan keuangan suatu bank karena merupakan aset penting dan secara langsung mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas bank. Dalam konteks ini, penilaian piutang yang akurat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat terkait manajemen risiko kredit dan optimalisasi arus kas. Selain itu, penilaian piutang yang baik berkontribusi pada penyajian laporan keuangan yang transparan dan akurat. Hal ini sangat penting untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Dampak penilaian piutang tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan saja, namun juga berimplikasi pada akuntansi perpajakan, di mana keakuratan pencatatan dan penilaian piutang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan suatu bank. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis secara detail dampak penilaian piutang terhadap laporan keuangan bank dari perspektif akuntansi perpajakan. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting antara lain. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode penilaian aset yang digunakan bank terhadap pelaporan keuangan bank? Yang kedua, bagaimana pengaruh penilaian piutang terhadap kewajiban perpajakan bank? Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas pengelolaan piutang dapat mempengaruhi kinerja bank, profitabilitas, dan likuiditas. Adapun metode penelitian yang kami gunakan ialah studi literasi, di mana metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini kepustakaan ialah metode survei perpustakaan. Metode ini dilakukan dengan membaca dan mencatat sumber-sumber literatur atau dokumenter yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, artikel, esai, laporan hasil, dan lain-lain. Teknik analisis informasi yang digunakan adalah teknik analisis isi. Nah, berikutnya untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama kita bahas tentang piutang usaha, di mana piutang usaha merupakan suatu pos penting yang dapat menunjukkan suatu bagian besar harta likuid perusahaan menurut Suryano pada tahun 2019. Sedangkan menurut Jibua et al. Pada tahun 2022 dalam AYU 2023, piutang digambarkan instrumen keuangan, disebut juga pinjaman, diberikan kepada pelanggan atau pihak lain untuk membeli barang, jasa, atau uang. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, piutang dapat diartikan sebagai tuntutan atau hak suatu perusahaan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang dijual dengan syarat pembayaran tertentu. Selanjutnya kita bahas tentang penilaian piutang. Penilaian merujuk pada kegiatan untuk mengevaluasi nilai spesifik dari suatu aset atau kewajiban. Menurut Rahman dan Nurliani pada tahun 2021, penilaian atau pengukuran dalam akuntansi adalah proses mengidentifikasi dan menetapkan nilai uang untuk setiap item dalam laporan keuangan untuk dimasukkan. Piutang dinilai sebesar jumlah yang diterima secara prospektif. Piutang yang tergolong tidak tertagih dicatat sebagai beban. Dapat disimpulkan bahwa penilaian pengakuan dan penilaian dan pengungkapan piutang dengan tujuan untuk menetapkan nilai realisasi bersihnya. Sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi perkiraan yang tidak dapat diterima menurut Apono pada tahun 2019. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam menilai piutang. Yang pertama dengan metode penghapusan dengan penyisihan atau allowance method. Menurut Da Costa pada tahun 2015, Satriani pada tahun 2018 dalam Anissa Rahmawati tahun 2021, cara ini menghitung piutang dengan mencatat perkiraan kerugian pinjaman sebagai dasar memperkirakan jumlah piutang yang akan ditagih, tanpa terlebih dahulu memastikan pelanggan mana yang akan melunasi kewajibannya kepada perusahaan yang dihapuskan. Untuk metode yang kedua, itu metode penghapusan piutang langsung atau direct write-off method. Metode langsung adalah metode di mana suatu utang diakui dan dicatat pada saat debitur tidak mampu membayar utangnya. Metode pencatatan langsung hanya digunakan apabila piutang benar-benar tidak tertagih. Sebaliknya, piutang yang diamortisasi belum tentu merupakan transaksi yang terjadi pada periode tersebut, sehingga tidak perlu dibuat buku rekonsiliasi pada akhir periode. Lalu untuk metode yang ketiga itu metode pencatatan piutang, di mana metode ini terbagi menjadi metode langsung dan metode tidak langsung atau cadangan. Perbedaan antara kedua pencatatan ini terletak pada pencatatan pelunasan piutang yang tak tertagih. Namun dengan metode langsung dibentuk penyisihan piutang ragu-ragu, sehingga bila dana diterima dari piutang yang telah dihapus bukukan,
maka dicatat sebagai kredit sebagai liabilitas, bukan sebagai kerugian piutang ragu-ragu. Kerugian akibat piutang tak ditertagih dikreditkan ke rekening debitur, sehingga ketika piutang yang telah dihapuskan dikembalikan, maka timbul akun piutang dan saldo bertambah. Ciri lain dari metode pencatatan tidak langsung adalah adanya akun penyisihan piutang ragu-ragu. Nah, untuk metode yang terakhir itu metode penagihan bersiklus atau cycle billing. Metode ini mengkategorikan dan mengarsipkan media berdasarkan nama pelanggan selama 1 bulan. Pada akhir bulan, aktivitas akuntansi berikut dilakukan. Yang pertama, posting media yang dikumpulkan selama sebulan ke laporan piutang dan kartu piutang. Lalu yang kedua, menghitung dan mencatat saldo untuk setiap kartu piutang. Jika laporan dikirim ke semua pelanggan pada akhir bulan, kesalahan ini menyebabkan pekerjaan akuntansi media menumpuk pada laporan piutang akhir bulan dan kartu piutang. Untuk menghindari keterlambatan akuntansi pada akhir bulan, digunakan metode penagihan periodik. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang hubungan akuntansi pajak dengan penilaian piutang dan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan piutang. Dalam akuntansi pajak, pendapatan diakui ketika ada kepastian bahwa piutang akan diterima. Fungsi penilaian piutang digunakan untuk menentukan nilai realisasi bersih piutang usaha, yaitu jumlah yang diharapkan diterima setelah dikurangi tafsiran piutang tak tertagih. Hal ini penting karena pendapatan yang dicatat dipengaruhi laba kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Lalu untuk yang kedua, penyisihan piutang tak tertagih. Menurut Harry pada tahun 2014 di halaman 186, dalam Tampi pada tahun 2019, piutang tak tertagih terjadi karena adanya pelanggan yang tidak bisa membayar kewajibannya karena mengalami penurunan perekonomian dan kebangkrutan dari pihak debitur. Nah, untuk yang terakhir, metode penilaian piutang, di mana melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan dasar, lalu yang kedua, penghapusan piutang langsung, di mana ini dibuat ketika piutang benar-benar tidak dapat tertagih. Lalu yang ketiga, pos-pos lain-lain sebagai pengurangan piutang. Diskon penjualan atau diskon atas harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang terakhir, pelunasan cadangan penghapusan piutang. Selanjutnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah ketaatan terhadap ajaran atau hukum. Kepatuhan perpajakan berarti seseorang yang tunduk atau taat pada perundang-undangan perpajakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak adalah orang yang tidak mempunyai hutang atau keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Iwan Kusuma tahun 2021, tanggung jawab wajib pajak mengacu pada sejauh mana seseorang wajib pajak dapat mematuhi dengan baik dan memadai kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan pendaftaran, kepatuhan perpajakan, kepatuhan pelaporan perpajakan, kepatuhan penghitungan pajak, dan ketepatan penghitungan pajak yang terutang menurut Puspita dan kawan-kawannya pada tahun 2020. Wajib pajak dianggap patuh sesuai dengan PMK nomor 192/PMK 03/2007 pasal 1 apabila wajib pajak memenuhi syarat-syarat berikut: menyampaikan surat-surat pemberitahuan pada saat jatuh tempo, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali tunggakan yang telah diberikan persetujuan pembayaran angsuran, dan pembukuan tahunan diperiksa oleh pemeriksa dan tidak pernah melakukan pelanggaran yang dihukum menurut Maulana tahun 2020. Selanjutnya ada pelaporan keuangan. Laporan keuangan piutang usaha ditampilkan di neraca sebesar nilai realisasinya. Jumlah piutang dikurangi perkiraan jumlah piutang tak tertagih. Besarnya piutang tak tertagih sering disebut dengan kerugian piutang. Menurut Sigit Hermawan dan kawan-kawan tahun 2018 dalam Putra tahun 2020, hal ini biasa terjadi dalam prinsip bisnis, terutama jika dilakukan secara kredit. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang harus dicatat sebesar nilai bersih sekarang dan dilaporkan di neraca. Jumlah piutang yang dapat direalisasi adalah jumlah piutang yang tidak tertagih dikurangi penyisian kerugian. Mengklasifikasikan piutang untuk tujuan pelaporan keuangan dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama, piutang jangka pendek atau jangka pendek piutang yang diperkirakan akan tertagih atau timbul semua dalam 1 tahun atau selama siklus bisnis normal perusahaan. Lalu yang kedua, piutang jangka panjang atau piutang jangka panjang, piutang yang mempunyai jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun atau berada dalam siklus bisnis normal suatu perusahaan menurut Putra tahun 2020. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, penilaian piutang. Terhadap laporan keuangan bank, ketika bank menilai piutang, bank harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa beberapa piutang tidak akan dapat ditagih, yang mengarah pada pembentukan cadangan kerugian piutang atau PPAP. Semakin besar jumlah piutang yang dinyatakan tak tertagih, semakin besar pula cadangan yang harus dibentuk yang secara langsung akan mengurangi laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Penilaian piutang usaha yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan memberikan informasi yang tepat tentang posisi keuangan bank.
piutang yang tidak tertagih harus dicatat dengan benar untuk menghindari kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak bank. Misalnya, jika piutang tidak tertagih tidak dicatat dengan benar, maka bank mungkin tidak dapat mengurangi laba kena pajak dengan biaya penyisian piutang tak tertagih yang tepat, menurut Irvani 2019. Nah, selanjutnya, piutang mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca bank. Pada laporan laba rugi, penilaian piutang memainkan peran penting dalam menentukan besarnya kerugian piutang tak tertagih. Semakin besar jumlah piutang tak tertagih, maka semakin besar pula penyisian piutang tak tertagih, yang secara langsung akan mengurangi laba bersih. Pada neraca, penilaian piutang juga mempengaruhi penyajian piutang. Piutang dilaporkan sebesar jumlah piutang dikurangi dengan jumlah piutang yang diperkirakan tidak tertagih. Piutang tak tertagih yang sudah dihapuskan tetapi belum dihapuskan dicatat di rekening administratif, dan piutang tak tertagih yang sudah dihapuskan tetapi belum dihapuskan dicatat di luar neraca dan dicatat dalam neraca on balance sheet. Dengan demikian, penilaian piutang yang tepat dapat memastikan bahwa piutang yang tidak dapat ditagih tidak mempengaruhi nilai aktiva lancar yang dilaporkan secara keseluruhan. Selanjutnya, implikasi pajak dari penilaian piutang. Implikasi pajak dari penilaian piutang pada bank sangat penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka secara signifikan. Piutang yang tidak tertagih dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak bank, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar biaya piutang tak tertagih dapat dibebankan secara fiskal, bank harus memenuhi syarat tertentu, seperti telah melakukan upaya penagihan dan menyusun daftar nominatif yang mencantumkan informasi tentang debitur. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka bank harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya tersebut, yang berarti kewajiban pajak mereka bisa meningkat. Selain itu, pengelolaan piutang yang baik dan penilaian yang akurat terhadap kualitas piutang juga berkontribusi pada stabilitas keuangan bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perencanaan pajak dan strategi penghindaran pajak mereka. Nah, dengan demikian, penilaian piutang tidak hanya berfungsi untuk mencerminkan kesehatan finansial bank, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Nah, berdasarkan hasil penelitian didapat sebuah kesimpulan bahwa penilaian piutang usaha merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan bank. Dengan metode penilaian yang digunakan seperti allowance for the full account atau specific allowance method, memiliki implikasi yang berbeda terhadap pengakuan pendapatan, beban, dan penyisihan piutang. Selain itu, perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan terhadap piutang juga dapat menimbulkan perbedaan dalam perhitungan laba kena pajak. Regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penilaian piutang usaha dalam perbankan. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan dengan seksama pemilihan metode penilaian piutang yang sesuai dengan kondisi bisnis dan ketentuan perpajakan yang berlaku, agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja dan posisi keuangan bank. Demikianlah hasil pemaparan artikel kami. Terima kasih.